Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam, Bu Pipit. Pak Khalid, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Bu Pipit juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Khalid sehat. Pak Khalid, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya sore hari ini, Pak Khalid. Iya, sama-sama Bu Pipit. Apa yang perlu saya bantu Bu Pipit? Begini Pak, besok rencananya saya akan ada sesi coaching dengan guru kelas 4, begitu. Nah, ini saya ingin Pak Khalid sebagai kepala sekolah melihat saya ketika melakukan sesi coaching dengan teman sejawat besok, supaya saya lebih bisa berkembang lagi ketika melakukan coaching, begitu Pak. Oh ya, Bu Pipit, besok saya atur dan saya beri waktu yang luang untuk melihat proses coachingnya Bu Pipit, dan saya bersedia untuk menemani proses coachingnya Bu Pipit. Bu Pipit, mungkin dari proses coaching besok Bu Pipit itu kemungkinan ada yang perlu saya sampaikan Bu Pipit. Yang perlu saya sampaikan itu tentang penilaian yang akan saya amati dalam proses coaching Bu Pipit. Yang pertama, nanti apakah proses coaching yang dilakukan Bu Pipit itu sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Yang kedua, pertanyaan yang akan disampaikan Bu Pipit kepada Kuci apakah merupakan pertanyaan berbobot, dan bagaimana respon Kuci dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Pipit. Yang ketiga, Bu Pipit harus ingat bahwa dalam proses coaching itu harus ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum pelaksanaan coaching ini Bu Pipit, saya ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kira-kira kompetensi coaching yang bagaimanakah yang ingin Bu Pipit kembangkan? Oke. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Nanti poin-poin yang Bapak sampaikan akan saya perhatikan ketika melakukan coaching besok. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ketika proses coaching besok adalah saya berharap saya bisa Pak berada di alur tirta ketika melakukan sesi coaching. Jadi tidak melebar kemana-mana ketika pembahasan dengan coaching, dan waktunya efektif, begitu Pak. Iya, ya. Terima kasih Bu. Kemudian yang spesifik itu Bu, yang saya amati nanti Ibu itu kompetensi tirta Ibu ya, berarti ya. Nah, terus kemudian Ibu, dari penilaian apa yang Ibu kembangkan dalam coaching ini nanti Ibu? Penilaian yang saya kembangkan, jadi saya berharap nanti ketika proses coaching saya terutama bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya berharap bisa mendengarkan secara penuh ketika coaching menyampaikan masalahnya, kemudian bisa menggali si coaching untuk memunculkan potensi si coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, gitu, luar biasa Bu Pipit. Kemudian yang berikutnya Ibu Pipit, setelah nanti melakukan coaching itu kira-kira apa harapan Bu Pipit tentang proses coaching yang sudah dilakukan Bu Pipit? Harapannya setelah melakukan sesi coaching besok yang mana akan diobservasi oleh Pak Khalid, saya bisa lebih luwes lagi begitu Pak ketika melakukan sesi coaching tanpa harus terlalu tegang. Ketika dengan coaching bisa mengalir tapi efektif begitu Pak harapannya. Iya, luar biasa Bu Pipit. Terima kasih Bu Pipit, akan saya luangkan waktu besok, dan saya penasaran Bu Pipit tentang proses coaching Bu Pipit besok. Siap Insya Allah. Matur nuwun ya Pak Khalid. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Naini. Bagaimana kabarnya? Monggo.
Terima kasih Bu Pipit. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Bu Pipit sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Neni, seperti yang Bu Neni lihat. Nggih, ada apa Bu Neni? Ada yang bisa dibantu ini? Nggih. Kemarin Seperti kok yang WA saya ya, Mm-mm. yang saya WA kemarin Bu Pipit sebenarnya pengen ngobrol, pengen curhat, pengen mengurangi beban saya sebagai guru. Saya sedih Bu Pipit karena melihat murid saya di kelas 4C itu kok minat belajarnya kurang seperti itu. Oke, baik. Ini jadi pertemuannya tujuannya apa ini supaya apa namanya menghilangkan kesedihan Bu Neni. Nanti dari pertemuan ini Bu Neni inginnya seperti apa Bu Neni? Ya, saya sebenarnya ingin bertemu Bu Pipit ini tujuan saya biar mendapatkan solusi gitu. Gimana saya mengatasi murid saya biar semangat belajarnya, motivasi belajarnya itu bertambah. Oke. Memang sejauh ini motivasi belajar siswa 4C seperti apa Bu Neni? Sehingga Bu Neni mengatakan anak-anak 4C motivasinya kurang begitu. Jadi gini Bu Pipit, anak kelas 4C itu ketika belajar itu kelihatan kurang greget gitu Bu. Jadi ketika pelajaran itu ya mereka mengerjakan soal ya mengerjakan aja, nggak ada niat aku harus bisa. Pokoknya yang penting dapat nilai, entah itu nyontek, kebanyakan itu menyontek Bu. Tidak. Jadi intinya pokoknya dapat nilai ya sudah. Jadi mereka tuh nggak tahu manfaatnya ilmu. Jadi harus semangat belajar itu seperti apa belum bisa. Oke, baik. Tapi mengerjakan ya Bu ya, mengerjakan. Mengerjakan. Tapi itu tadi ya caranya nggak tahu Caranya seperti instan apa. gitu, Iya. rata-rata gitu. Harapan Bu Neni seperti apa ini untuk murid 4C yang ini punya nilai ya mereka ya? Punya. Dan harapannya Bu Neni Saya seperti tuh- apa ini? Iya Bu, harapannya itu paling tidak anak-anak ini antusias gitu loh Bu. Jadi ketika saya menjelaskan mereka itu antusias. Oh ini apa Bu? Bisa bertanya, bisa memperhatikan. Nah selama ini kan yang saya rasakan ketika saya menjelaskan itu anak-anak sibuk sendiri, diskusi, ngobrol sendiri, mainan sendiri seperti itu. Itu Bu. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu juga aktif, bertanya, merespon gitu ya. Harapannya tidak hanya dinilai tadi ya Bu Iya. Neni ya. Nah ini kan muridnya sudah kondisinya seperti ini nih Bu Neni. Nanti kedepannya rencananya Bu Neni supaya siswanya menjadi antusias ketika pembelajaran, tidak hanya mencari nilai saja, apa yang akan Bu Neni lakukan? Mana ya Bu ya? Sebenarnya selama ini saya sudah ini ya menasihati mereka. Tapi kayaknya ketika saya menasihati dengan santai itu mereka tidak ngefek gitu. Ketika saya marah, diam sebentar, tapi berikutnya ya sudah kembali lagi. Mungkin saya punya rencana ini. Mungkin ini ya Bu, saya ketika membawakan pelajaran tuh harus pakai metode alat peraga, media-media yang begitu menarik dan membuat mereka itu bisa bekerja tidak ada sampai, maksudnya tidak bisa santai-santai. Jadi mereka otaknya berjalan, fisiknya juga berjalan, mungkin seperti itu. Begitu ya. Jadi siswanya jadi aktif, tidak pasif, tidak hanya mendengarkan guru yang ngomong, tapi mereka juga melakukan sesuatu yang terkait dengan pelajaran dengan media yang Bu Neni siapkan. Bagus Bu Neni. Sepertinya itu bisa apa namanya membuat anak-anak semakin tertarik dengan pelajaran Bu Neni nih. Nah Bu Neni, apa namanya nanti ketika Bu Neni menggunakan alat peraga, seberapa yakin ini Bu Neni akan bisa merubah aktifnya siswa di kelas itu untuk pelajarannya Bu Neni? Ini kan yang pernah saya lakukan kan pakai video. Itu kan hanya media ya Bu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak begitu minat juga. Nah ini rencana saya yang ingin saya lakukan, mungkin semoga berhasil ini. Amin. Saya buat media yang mana seperti ada menggunting, ada mencocokkan. Jadi mereka berpikir dan juga bergerak Bu, seperti itu. Selain ada video juga sih sebenarnya. Tetap ya video ya. Bagus Bu Neni, itu sepertinya menarik untuk diterapkan. Ini kira-kira Bu Neni mau menerapkannya mulai kapan ini Bu Neni? Rencananya sepertinya bagus ini. Minggu depan aja ya Bu ya, biar cepet gitu. Boleh. Jadi minggu ini saya persiapkan yang matang, juga saya mempersiapkan rubrik-rubriknya, penilaian, seberapa meningkatnya anak itu nanti semangatnya seperti itu. Oh begitu ya. Ini nanti Bu Neni selain menyiapkan rubrik media yang akan digunakan, Bu Neni akan bekerja sama dengan siapa untuk apa namanya membangun keaktifan yang di kelas? Ya, ini mungkin nanti saya akan minta bantuan rekan sejawat ya Bu, salah satu yang
dekat dengan kelas 4C ini untuk membantu saya. Mungkin dalam masuk ke kelas itu, dalam saya membuat alat peraga ini, jadi ada 2 guru. Nanti juga anak-anak biar semangat juga, oh di kelasku ada 2 guru, sehingga mereka lebih tertarik, juga lebih ini ya, disiplin gitu. Oke. Mas, bagus Bunda, ini rencananya sepertinya bisa langsung diterapkan besok itu ya. Insya Allah, Bu. Semoga malam ini dimudahkan untuk menyiapkan peraganya ya Bu, karena besok ya. Oke, baik. Jadi dari bagaimana ini, dari pembicaraan kita Bunda, ini sudah ada bayangan untuk menaikkan semangat siswanya yang tadinya pasif menjadi aktif. Iya Bu Pipit, ternyata dengan adanya Bu Pipit ini saya jadi punya ide, yaitu karena kelas itu spesial, maka saya juga akan menyiapkan alat peraga media yang spesial juga. Saya tidak boleh berhenti berpikir bagaimana caranya biar anak tersebut lebih minat lagi Masya belajar. Allah, luar biasa Bunda, ini mulia sekali ya. Semoga siswanya selain di kelas 4C, di kelas yang lain yang diajar juga akan menerima manfaat ya dari yang Bunda ini lakukan. Amin. Nanti kalau ini sudah saya melaksanakan, saya akan konsultasi lagi ya sama Ibu. Boleh ya. sekali ya. Saya tunggu ya Bunda ini ya. Iya. Iya. Jika sudah melaksanakan, saya boleh bertemu lagi dengan Bunda ini untuk mendengarkan kabar gembiranya ya Bunda ini. Paling tidak kan seberapa berhasil gitu ya Iya Bu ya. dong, iya boleh. Nanti trik lagi apa, kita mohon solusinya lagi. Oke, siap Bunda ini. Solusinya dari Bunda ini sendiri loh ini. Ya, paling tidak ada bantuan dari Bu Oke. yang akan memecahkan Baik. masalah. Oke. Makasih ya Bu Pipit atas waktunya. Sama-sama Bunda ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Mbak Khalid. Bagaimana Bu Pipit kabarnya? Alhamdulillah happy Pak setelah melakukan coaching kemarin. Alhamdulillah. Sudah lega perasaannya. Iya, lega sekali. Bu Pipit, alhamdulillah tadi Bu Pipit waktu proses coaching itu saya mengamati dengan seksama. Jadi dari proses coaching Bu Pipit tadi itu kemudian saya itu ada beberapa pertanyaan Bu Pipit. Ya. Silakan Pak. Bagaimana Bu Pipit pada waktu proses coaching tadi untuk menilai performa Bu Pipit? Oke. Kalau saya menilai diri saya sendiri Pak ya, saya sudah berusaha yang pertama menerapkan alur tirta dengan menggunakan rasa Pak. Jadi saya berusaha mendengarkan dengan aktif, kemudian saya berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Saya merangkum apa yang disampaikan coaching dan saya mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh coaching Pak. Oh, bagus sekali Bu Pipit ya. Itu berarti apa yang Bu Pipit lakukan tadi menurut penilaian Bu Pipit itu tadi yang seperti yang Bu Pipit sampaikan kan sudah sesuai dengan alur kita kan. Okay. Terus kemudian Bu Pipit sendiri ya menilainya kan baik nah itu ya. Nah, terus kemudian dari Bu Pipit menilainya tadi yang membuat Bu Pipit menilai sudah sesuai itu apa gitu. Apa yang membuat Bu Pipit menilainya bahwa saya tadi sudah sesuai melakukan coaching dengan baik. Oke. Yang pertama saya menanyakan tujuannya si coaching, kenapa akan melakukan pertemuan Pak. Kemudian saya menggali lagi permasalahan-permasalahan yang muncul itu apa yang menyebabkan masalahnya. Kemudian menanyakan rencana aksinya bagaimana setelah tahu masalahnya dan kapan mau dimulai ini begitu Pak, dan siapa yang akan membantu pelaksanaannya gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Pipit. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Pipit? Boleh sekali Pak, itu yang saya tunggu Pak. Terima kasih Bu Pipit. Oke. Nah, waktu saya mengamati tadi Bu Pipit memang betul Bu Pipit melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Pipit juga melakukan prinsip coaching sudah benar. Itu sebagai pendengar aktif yang baik, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot, terus kemudian sehingga coaching ini dapat menemukan solusinya Bu Pipit. Nah, terus kemudian dari pertanyaan Bu Pipit tadi kemudian ada juga
reaksi aksinya, aksi si kucing, kemudian juga dia melakukan dengan penuh tanggung jawab itu Bu Pipit. Jadi sudah sangat-sangat bagus sekali Bu Pipit dari pengamatan saya tadi. Bagaimana pendapat Bu Pipit mendengar apa yang saya sampaikan tadi Bu Pipit tentang penilaian Bu Pipit selama proses kucing? Oke, terima kasih banyak ya Pak atas apresiasinya. Bagi saya apa yang jenengan sampaikan barusan tadi adalah sebuah apresiasi dan penguatan buat diri saya untuk lebih percaya diri lagi Pak ketika melakukan coaching berikutnya dengan teman-teman maupun dengan siswa. Untuk kedepannya Bu Pipit, kompetensi apa lagi yang perlu Bu Pipit kembangkan dalam melaksanakan proses coaching ke tahap-tahap berikutnya Bu Pipit? Oke. Saya rasa alur Tirta ini lumayan termasuk yang efektif ya Pak ya untuk panduan ketika kita melakukan coaching. Jadi harapannya ketika coaching berikutnya pun saya berharap tetap dengan rule Tirta yang supaya tidak meluas tadi ya Pak harapan saya, dan tetap bisa membangun rasa ketika melakukan sesi coaching bersama coaching. Betul sekali Bu Pipit. Baiklah, semoga Bu Pipit melakukan proses coaching selanjutnya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa, sehingga coaching ini mudah untuk menemukan solusinya sendiri. Terima kasih banyak Bu Pipit, dan saya akhiri Bu Pipit sesi pertanyaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.